Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Pelaksanaan Kurikulum. Untuk itu, kami meminta kepada teman-teman untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi kami. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan kurikulum? Pengelolaan kurikulum adalah sebuah proses menggerakkan semua unsur manajemen atau pengelolaan dalam rangka memaksimalkan atau mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan yang dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kurikulum merupakan serangkaian kegiatan untuk mengelola suatu proses pendidikan yang sistematis, kooperatif, dan komprehensif dengan mendayagunakan semua unsur untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran pendidikan. Tujuan pengelolaan kurikulum adalah menjamin tercapainya tujuan-tujuan kurikulum pendidikan secara efektif dan efisien, serta menjadi tolak ukur capaian hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan kurikulum, pada tahapan pelaksanaan atau implementasi meliputi: yang pertama, pemrograman rencana pembelajaran; yang kedua, penggambaran materi; yang ketiga, penentuan strategi dan metode yang akan digunakan pada proses pembelajaran; yang keempat, penyediaan sumber, alat, sarana, dan prasarana yang menyokong pembelajaran; yang kelima, menentukan sistematika penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa. Berikut merupakan prinsip-prinsip perencanaan kurikulum, yaitu: yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu yang aktual. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Dan yang kelima, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Adapun sifat-sifat perencanaan kurikulum yang pertama, komprehensif, yaitu kurikulum tersebut mempunyai arti yang luas dan menyeluruh, bukan hanya sebatas pada jadwal pelajaran. Kedua, integratif, yaitu satu kesatuan yang utuh. Tiga, humanistik, di mana kurikulum disusun untuk kepentingan kemanusiaan, baik bagi peserta didik ataupun bagi masyarakat. Empat, futuralistik, di mana kurikulum sebagai pandangan yang mendorong pendidikan yang mengarah ke masa depan. 5. Mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. 6. Berdiversifikasi. Dan terakhir, desentralistik, yaitu kurikulum bersifat merata. Maksudnya, kurikulum tidak hanya disusun oleh pusat saja, tetapi pemerintah daerah, hingga guru diberi wewenang untuk menyusun kurikulum. Kesimpulan, kurikulum merupakan program yang terencana dan menyeluruh yang menggambarkan kualitas pendidikan suatu bangsa, sehingga kurikulum memegang peran strategis dalam memajukan bangsa tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan kurikulum sangatlah penting baik secara dinamis dan integratif, dengan memulai langkah-langkah sistematis, profesional, dan melibatkan seluruh aspek yang terkait dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional.